pada malam hari ini kita akan banyak berbicara tentang Hari Hak Konsumen gitu ya, Pak ya. Mm-mm, 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 mm. Oke, sebelum kita lanjut ke perbincangan kita akan sama-sama buka dalam doa. Saya Iya, akan memimpin doa pembuka ya, Pak ya. silakan. Oke, mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau terus izinkan kami, berikan kami kesempatan untuk kami boleh menggunakan acara malam kesaksian online melalui Instagram ini untuk bisa menjadi berkat buat rekan-rekan yang ada di sini Tuhan. Engkau berkati setiap perbincangan kami pada malam hari ini dan Engkau juga berkati buat rekan-rekan, baik rekan-rekan yang sudah bergabung dengan kami maupun rekan-rekan yang nantinya akan melihat, kiranya Engkau juga mau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap perangkat, setiap peralatan yang kami gunakan, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan semuanya dikembalikan untuk kemuliaan. Ini kami Tuhan, kami yang lemah, kami yang nggak berdaya, kami mau serahkan acara ini hanya dalam tangan-Mu, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, langsung saja nih Pak. Ayo, Apa apa yang itu bisa kita hari? diskusikan? Ah, ngomong-ngomong hari Hari hak ulang tahunnya konsumen Mas nih. Hari atau hari siapa nih? Nah, ini Pak ngomong hari, memang nama saya Hari. Iya. Betul. Apa sih itu Pak hari hak konsumen itu Pak? Saya ini sebagai orang awam saya bingung juga ini kok ada ya hari hak konsumen gitu ya Pak ya? Ya sama, kita juga sebagai konsumen toh. Konsumen apa Iya, saja kan begitu ya. oh gitu ya. Tapi kok ada Baik. spesialis harinya gitu Pak? Monggo Pak, Oke, baik. silakan. Hari konsumen, khususnya hari konsumen sedunia ya, atau orang Mm-mm. juga sering menyebutnya sebagai International Consumer Rights Day, itu jatuhnya pada tanggal 15 Maret ya. 15 Iya. Maret, kira-kira 10 hari lagi dia ke depan ya, begitu ya. Mm-mm. 10 hari ke depan. Nah, kalau kita merujuk dari apa namanya sejarah Hari Mm-mm. Konsumen ini, itu sebenarnya munculnya dari Presiden Amerika Serikat ya, John F. Kennedy ya, pada tahun Iya. 1962. Beliaulah yang pertama apa namanya mengajukan undang-undang tentang hak konsumen ya, karena pada saat itu kan apa namanya setelah revolusi industri di Inggris ya, lalu kemudian perkembangan industri begitu cepat sehingga apa namanya banyak hak konsumen terkait dengan barang maupun jasa pada saat dirugikan ya. Nah sehingga Presiden John F. Kennedy pada saat menginisiasi majukan ke Kongres untuk apa namanya mengajukan undang-undang terkait dengan hak konsumen. Nah sejak saat Mm. itu lalu kemudian tahun 1983 kalau tidak salah 83 ya, tahun 83 itu Mm-mm. akhirnya disepakati untuk menjadi Hari Hak Konsumen sedunia ya, dan Indonesia pun ikut dalam apa namanya dalam hari tersebut begitu. Dan Mm-mm. tentunya kalau bicara Hari Hak Konsumen ya, kita sebagai konsumen tentunya harus mengetahui apa sih hak kita, kan sebetulnya seperti itu ya. Iya. Seperti itu kira-kira Mas Hari dan rekan-rekan semuanya. Oh gitu ya. Oh iya iya iya. Jadi itu awal mulanya seperti itu ya Pak ya sejarahnya ya. Betul, betul sekali ya. Oke, Karena oke, karena oke. pada saat itu kan setelah revolusi industri, lalu kemudian perkembangan industri begitu pesat ya, kelihatannya para pemilik industri itu lebih banyak mementingkan keuntungan untuk owner ataupun perusahaannya, dan Hmm. kemudian sedikit sekali memperhatikan hak konsumen. Nah, konsumen merasa banyak dirugikan dari banyak hal begitu. Itulah ide awalnya, Oh, kira-kira seperti itu ya, melihat seperti itu. realitanya seperti itu ya Pak ya. Betul. Rasanya Dan konsum. faktanya sampai sekarang kan tetap begitu Sa- ya. Oh gitu ya. Benar-benar. Kadang-kadang kita nggak nyadari Pak ini Pak ya. Betul, betul sekali, ya, Iya, itu. iya, iya, iya. Ternyata dari situ awal mulanya gitu ya. Oke, oke. Nah, Betul. eh, lalu mulai tadi sejak 1983 gitu ya, Pak. Nah, seiring dengan Mm-mm. perkembangan zaman, ini bagaimana, Pak, perkembangan dari hari hak konsumen ini sendiri gitu, Pak? Apakah Oke, mungkin ada diperlengkapi atau di mana? Semakin apa ya. ya? Semakin mungkin realitanya kan membuat undang-undang itu kan kadang-kadang mungkin undang-undang yang nomor ini oh nanti dilengkapi Mm-mm. dengan nomor yang ini gitu Mm. dan sebagainya Iya, mungkin iya. secara Mm. hukum atau gimana Pak?
Oke, baik ya. Nah, kalau berbicara tentang Hari Perlindungan Konsumen, kita berbicara tentang terkait dengan perlindungan konsumen itu sendiri ya. Mm-mm. Nah, saya terus terang bukan orang hukum ya, orang dari Iya, basicnya Fakultas Hukum boleh. begitu. Tapi paling tidak beberapa regulasi yang mengatur itu di negara Mm-mm. kita ada ya. Nah, masalah perlindungan konsumen itu sebenarnya berakar pada tiga hal ya. Wah, Yaitu berakar pada kebijakan konsumen ya, yaitu meliputi apa? Yang pertama itu kebijakan perlindungan konsumen, ya. mm-mm. Yang kedua itu terkait dengan kebijakan persaingan usaha. Karena perlindungan konsumen dan kemudian kebijakan persaingan usaha itu dua hal yang saling kait mengkait begitu ya, antara Mm. pengusaha dengan konsumen begitu ya. Mm-mm. Lalu yang ketiga ya, masalah perlindungan konsumen itu terkait juga dengan bagaimana kebijakan pemberdayaannya, pemberdayaan konsumen. Jadi yang pertama perlindungan konsumen, yang kedua itu Mm-mm. kebijakan persaingan usaha, dan yang ketiga itu bagaimana kita memberdayakan konsumen ini. Nah, regulasinya sebenarnya banyak sekali ya kalau kita berbicara Mm-mm. terkait dengan bagaimana perlindungan konsumen ini. Nah, di Indonesia sebenarnya ada dasar hukumnya kan Undang-Undang Dasar 45 ya. Lalu Iya. kemudian juga ada Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, yang itu sampai sekarang tetap kita pergunakan, di mana di sana ada hak dan juga ada kewajiban konsumen ya. Nah, itu kira-kira dasarnya bisa kita Oh, pakai pada sampai sekarang ini ya, menjadi kedudukan dan tanggung jawab ya, tanggung jawab kita sebagai konsumen, baik hak maupun kewajibannya. Ya, seperti itu, Mas oke. Ari. Ya. Oke, oke. Nah, ngomong-ngomong pihak siapa saja Pak yang terkait ini, Pak? Yang terkait di situ ya. Iya, Baik ya. ada siapa? Nah, Heeh. ya, sebelum saya sampai ke pihak yang terkait, mungkin begini Oke. ya, isu Iya, Pak. perlindungan konsumen ini kan sebenarnya menjadi banyak perhatian ya, tidak hanya di negara kita kan Mas Ari ya. Mungkin kita Iya, yang iya. gabung di sini ya, yang gabung di sini apa namanya, terkadang-kadang bertanya ya, menjadi perhatian kita begitu. Betul. Karena apa? Karena saat ini kalau kita ketahui terjadinya intensitas atau peningkatan ya Mm-mm. transaksi, baik di perdagangan konvensional maupun e-commerce begitu ya. Mm. Entah itu barang ataupun jasa ya. Barang Mm-mm. itu tentunya produk, kalau jasa itu macam-macam ya. Ada jasa travel, ada jasa perbankan, ada jasa keuangan dan lain-lain ya. Dan tentunya kalau kita berbicara, nah pihak siapa yang ada di situ? Tentunya Iya. ada pihak dari aspek pengusaha ya, dari pengusaha Mm. yang menyediakan barang maupun jasa, dan kita Iya. sebagai konsumen pengguna barang dan Pengguna. jasa tersebut ya. Lalu kemudian ada juga pihak yang menjadi mediator atau mediasi di sini, yaitu apa? Nah. Pemerintah. Ya, pemerintah dan Oh. juga menunjuk beberapa badan ya. Badan misalnya kalau di Indonesia kan ada BPKN ya. Ada BPKN Mm-mm. yang betul-betul apa namanya menjadi apa namanya sebuah lembaga mediator ya, mediator dan regulator Mm-mm. untuk bagaimana melindungi konsumen baik dari hak maupun kewajiban dari konsumen Kewajiban. tersebut ya, seperti itu. Oke, 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 Pak. Ya, 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 ya. Jadi di sini ada tiga pihak gitu ya, Pak ya. Betul. Konsumen, pengusaha, dan pemerintah sebagai mediator gitu ya, Pemerintah Pak ya. ya, Oke, oke, oke. dan Nah, regulator ya, oh dan mediator regulator. regulator ya begitu ya. Oh, Iya. mediator dan regulator. Nah, sejauh ini bagaimana peran dari ketiga pihak ini, Pak? Kalau misalnya dipresentasikan seberapa berimbangnya gitu itu. Kadang-kadang kan mungkin Oke. aja di lapangan kan bisa Hmm. saja yang paling banyak dirugikan misalnya konsumen, dan mengingat ini tadi ya, dasarnya kan Ah, mengingat realitanya konsumen ini kok ujuk-ujuknya jadi kayak korban dalam tanda korban kutip ya, gitu, Pak. betul betul Iya. betul. Iya. Nah, begini ya, kalau kalau menurut saya, pandangan saya ya, Iya. pertama karena ketidaktahuan kita sebagai konsumen ya. Nah, Mm-mm. ketidaktahuan kita sebagai konsumen itu realita kita sekarang ini kan, yang dihadapi siapapun itu ya, baik orang kaya, miskin maupun siapapun ya, karena di perkotaan maupun desa ya pasti berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan barang ataupun jasa yang beredar di Mm-mm. pasar ya. Nah, ketidaktahuan dalam tanda petik kita ini bisa jadi karena ketidaktahuan regulasi, bisa juga karena ketidaktahuan karena kita tidak ada informasi di situ ya. Nah, Iya. semakin
apa namanya semakin ke sini ya, jadi semakin ke arah sini ke sekarang begitu ya. Justru kita itu banyak memperoleh informasi yang menyesatkan. Ya, menyesatkan tuh artinya kadang-kadang ya banyak informasi terkait dengan produk atau jasa itu yang di pendengaran kita itu senyaman surga. Nggak tahu juga nyaman surga itu seperti apa gitu ya. Seindah surga, senyaman surga. Tapi faktanya ya setelah kita membeli barang atau menggunakan barang tersebut ya, oh ternyata tidak senyaman atau seindah surga tadi itu ya. Ternyata kita banyak tertipu ya. Artinya apa ya? Artinya bahwa kalau kita melihat dari aspek ini yaitu bahwa sebenarnya kita itu adalah korban ya, karena pertama ketidaktahuan kita, dan yang kedua karena apa namanya bagian informasi yang begitu hebat ya, dibombardir oleh informasi-informasi yang merayu kita sehingga membuat kita kadang-kadang itu lupa terkait dengan apa yang akan kita beli, apa yang kita gunakan. Seperti itu kira-kira. Oleh sebab itu ya, karena tahu kita memiliki banyak apa namanya menjadi korban, maka kemudian muncul yang namanya ini apa namanya gerakan yang disebut dengan konsumerisme. Nah, gerakan konsumerisme ini adalah paham atau apa namanya orang-orang lembaga yang kemudian itu memperjuangkan hak-hak kita sebagai konsumen, ya, karena kita tahu tadi karena kita banyak dirugikan dari banyak aspek di perdagangan baik yang konvensional maupun e-commerce sekarang ini ya. Nah, seperti itu kira-kira Mas Ari dan rekan-rekan semuanya. Oke, ya ngomong-ngomong soal kehidupan ini banyak juga ya barang atau jasa yang sudah kita gunakan ya, Pak Sony ya, baik yang konvensional maupun yang kekinian gitu ya, Pak ya. Nah, bayangkan kalau satu perusahaan punya aturan segitu banyak, kalau kita nggak istilahnya kurang paham, kita bisa terjebak di dalamnya gitu ya, Mbak ya. Apalagi betul. yang bermain banyak perusahaan juga gitu ya, Mbak ya. Iya, halo Pak Sony. Pak Sony masih bersama? Ya, seperti ngelek ya. Iya, agak dikit-dikit Pak. Tapi bagi saya sih enggak apa-apa Pak. Suaranya masih jelas Pak. Oke, Pak. Lanjut. Nah, sebelum ini Pak. Nah, ini ternyata dari salah satu rekan kita sudah ada yang bertanya ini Pak. Coba ini Pak. Saya bacakan ya Pak ya. Wah, ini silakan. Oke. Wah, ini enak ini Pak. Dari Tutik Lau. Nah, sering baca berita ketika konsumen komplain tidak dianggap oleh konsumen, akhirnya curhat di medsos, dan akhirnya konsumen malah dikenai pasal pencemaran nama baik. Wah, ini mungkin ya Pak ya, realitanya mungkin ini Kak Tuti mau membagikan mungkin yang dia ketemui sehari-hari atau bahkan sering ditemui gitu ya, ketika konsumen ini nggak puas, dia mau komplain, nah anggap aja komplain ke suatu produk atau suatu perusahaan gitu ya. Nah, komplainnya masih nggak dianggap. Nggak dianggap, maka dia mencari cara lain atau alternatif lain yang mungkin dalam tanda kutip mungkin lebih didengarkan suaranya. Ternyata ke medsos misalnya gitu. Nah, ternyata di medsos itu tadi kita dikenai pasal pencemaran nama baik. Iya. Kayaknya jaringannya Mas Ari agak ngelek atau jaringan saya yang ngelek ya ini ya. Wah, ini mungkin tanya rekan-rekan ini, wah, gimana rekan-rekan ini kok kalau dari saya jaringan saya atau jaringan Mas Ari yang nge-lag ya? Kalau dari saya pribadi kok lancar ya, Pak ya? Apakah ya mungkin nah ini enggak apa-apa, Pak, ini kelihatannya baik. Halo, Pak. Iya. Oke, enggak apa-apa. Pak Sony dengar suara saya, Pak ya? Oke, ya. Baik ya. Boleh, Pak. Gini, ya, tadi pertanyaannya sangat bagus sebenarnya ya. Jadi pada saat kita memperoleh sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan ya, baik menggunakan barang maupun jasa ya, tentunya kita ini ingin mendapat respon yang cepat begitu ya.
dari betul. apa tempat kita membeli barang ataupun dari produsen penyedia barang tersebut. Namun Yes. faktanya respon itu tidak kita dapatkan ya. Sehingga sekarang ini kecenderungan orang itu instan dan biar viral begitu ya. Nah, kalau viral Ya. kan orang akan banyak tahu begitu ya. Dan Iya. itu sebenarnya bisa jadi membuat hal yang tidak mengenakan bagi kita ya. Nah, Mm-mm. saya menyarankan begini, ada banyak sebenarnya kalau kita ingin menyampaikan aspirasi kita terkait dengan ketidakpuasan kita terhadap barang ataupun layanan yang kita Mm-mm. gunakan ya. Nah, paling tidak begini, ada namanya Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ya, PTKN itu di Mm-mm. Kementerian Perdagangan ya. Itu bisa Bapak Ibu bisa browsing, rekan-rekan bisa browsing ya di situ. Ada Oh. hotline-nya ya, ada emailnya juga seperti itu. Lalu bisa juga ke Yayasan Perlindungan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI ya. YLKI ya. Lalu kemudian ada namanya BPKN ya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Bisa pengaduan langsung, juga bisa menggunakan aplikasi. Nah, di Badan Perlindungan Oh. Konsumen kebetulan kita bermitra di situ, Mas Ari dan rekan-rekan ya. Di tempat saya Oh. kebetulan saya itu ada di Pusat Kajian Perlindungan Konsumen ya. Jadi kita bermitra dengan mereka begitu. Dan di Oh. situ bisa pengaduan langsung ataupun juga menggunakan aplikasi. Aplikasinya ada WhatsApp, silakan bisa lihat di bpkn.go.id ya. Di sana ada Oh, saluran yang iya. bisa kita gunakan. Nanti akan saya beberkan seperti apa sih Mm-mm. jumlah Iya. komplain ya, komplain Mm-mm. konsumen seluruh Indonesia dan Jawa Timur begitu, dan terkait apa saja ya. Lalu kemudian kita juga Oke. kalau terkait dengan komplain atau masalah ke perbankan, kita bisa komplain ke OJK ya, atau Mm-mm. kepolisian atau pengadilan juga begitu ya. Nah, dua hal ini sudah masuk ke ranah hukum ya kalau di Iya. kepolisian dan pengadilan itu ya. Nah, jadi Iya, iya. ada beberapa lembaga ya, baik pemerintah maupun lembaga yang dibuat oleh pemerintah, dan juga ada beberapa lembaga yang lain yang bisa kita Mm-mm. gunakan untuk menyampaikan aspirasi kita. Saya menyarankan jangan menggunakan sesuatu yang kira-kira nanti bisa berimpact tidak bagus ke kita ya. Kita Oke. ingat dulu salah satu yang menginformasikan terkait dengan layanan di sebuah rumah sakit di Jakarta malah di penjara ya. Nah, Iya, iya. itu kan tidak nyaman kan begitu ya. Nah, itu Mm-mm. karena bisa merugikan kita sendiri begitu. Memang viral dan cepat diketahui orang banyak, Iya. tapi hati-hati. Kita bisa kena undang-undang ITE itu tadi, ya, seperti itu. Iya, iya. Nah, Jadi lebih baik mengadu ke badan-badan yang tadi tuh, Pak ya. betul, betul sekali. Saya Itu lebih sarankan aman. begitu ya. Mm-mm. Meskipun tidak secepat-cepat responnya, tapi paling tidak salurannya sudah benar, ya, begitu ya. Iya, iya. Seperti Jalurnya itu. sudah tepat gitu ya, Pak ya. Iya, Biar iya, enggak kena pencemaran nama baik itu tadi gitu ya, Pak ya. Oke, betul, oke. betul. Iya Pak, tolong tanya ini, tadi kan ngomong-ngomong soal ini Pak, undang-undang yang diatur Ah, di dalam, yang diatur oleh pemerintah. Nah, itu ada ya, apa aja Pak? Hak-hak atau baik. hak-hak atau kewajiban apa aja yang memang konsumen, supaya kita sama-sama tahu nih, kita ini apa sih yang kita Baik. dapatkan nanti kita. Iya. Nah, rekan-rekan semuanya dan Mas Hari yang saya hormati, kalau kita Mm-mm. berbicara, tadi saya katakan kan Undang-Undang Dasar dan kemudian juga Undang-Undang Mm-mm. nomor 8 tahun 99 ya. Di sana Iya, mengatur terkait dengan hak dan kewajiban kita ya. Hak kita sebagai betul. konsumen dan kewajiban kita. Nah, saya mulai dari hak dulu ya. Hak itu yang Boleh ya Pak? pertama adalah hak atas kenyamanan ya. Hak atas keamanan, hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun jasa ya. Jadi di sini kita konsumen itu berhak untuk mendapatkan produk atau layanan yang sesuai dengan kesepakatan yang tertulis ya. Lalu kemudian Oh, sebagai contoh misalnya kalau secara contoh. Mm-mm. kita menggunakan transaksi online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, tapi kemudian Iya. dibebankan nih. Nah, itu kan artinya ada sesuatu yang tidak sesuai antara apa yang disampaikan, diinformasikan penyedia jasa dengan kita, itu kita bisa melakukan komplain ya. Di situ itu yang Mm. pertama. Jadi, hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang maupun Oke. jasa. Yang kedua ya, hak kita, hak Mm-mm. untuk memilih barang ataupun jasa, nggak ada pemaksaan ya artinya ya.
Jadi hak di sini ada hak untuk memilih barang ataupun jasa, untuk mendapatkan barang atau lain tersebut sesuai dengan nilai tukar atau apa kondisi jaminan yang dijanjikan di sini. Jadi kita sebagai konsumen itu memiliki hak penuh ya dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan dan akan dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur ya, misalnya oh Anda harus beli sekian ya, Anda harus mengkonsumsi sekian, begitu kecuali obat ya, obat 3 kali sehari begitu, kalau yang lain kan nggak ada ya begitu ya. Nah, sekalipun produsen tersebut begitu luar biasanya begitu, tapi tidak ada yang bisa mengatur seperti itu ya. Jadi begitu juga terkait dengan tadi kalau kualitas juga kuantitasnya. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga ya Mas Ari ya, hak atas informasi yang benar. Nah, ini yang kadang-kadang paling sering kita temukan. Ya, kadang-kadang ya, tadi saya katakan angin surga begitu ya, tapi ada tanda asterisk di bawahnya ya, syarat dan ketentuan berlaku itu tidak kita baca ya, kadang-kadang itu mereka tidak jujur ya, jadi seperti itu ya. Nah ini juga kita perlu tahu ya, hak kita seperti apa ya pada saat kita menggunakan atau mengkonsumsi barang ataupun jasa seperti itu. Yang ketiga, yang keempat itu adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhan ini ya. Ini dia ya. Jadi kita punya jadi kita juga punya hak ya untuk menyampaikan pendapat dan mereka mendengar terkait dengan keluhan kita ya atas barang ataupun layanan yang kita gunakan. Ya, itu hak kita yang keempat. Hak kita yang kelima apa? Hak untuk mendapatkan advokasi ya, pembelaan ya. Pembelaan. Kalau terjadi sengketa, tentunya kita juga berhak untuk mendapatkan perlindungan ya, baik perlindungan konsumen sebagai upaya penyelesaian sengketa ya terhadap perlindungan konsumen secara yang patut, yang pantas begitu ya. Itu yang kelima. Yang keenam ya, yang keenam itu hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Nah, ini yang kadang-kadang itu tidak dilakukan oleh para pengusaha ya. Tidak dilakukan oleh para pengusaha ya. Mengedukasi konsumen itu kadang-kadang jarang mereka lakukan. Terkadang tawarkan saja, tapi faktanya ya konsumen tidak tahu misalnya apa manfaat produk atau layanan ini, kemudian seperti apa penggunaannya. Jadi kadang-kadang setelah beli konsumen merasa karena ada rayuan tadi itu beli saja, tapi faktanya kemudian ya mereka tidak mendapat edukasi yang bagus terkait dengan bagaimana menggunakan barang tersebut ya. Lalu kemudian yang ketujuh adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Nah, prinsipnya tidak ada diskriminatif di sini ya. Jadi artinya semua orang itu kan sama ya. Jadi tidak ada lagi misalnya diperlakukan atau dilayani yo saya yang sangat dulu begitu ya. Yang ini begitu ya. Jadi tidak ada. Dan kemudian yang terakhir hak kita sebagai konsumen itu adalah hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi. Jadi kalau kita itu mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang mereka janjikan, kita berhak tuh untuk komplain begitu ya. Nah, misalnya banyak kita temukan misalnya di industri penerbangan ya, apa namanya delay 1 jam, ada kompensasi delay 2 jam, sampai dengan kemudian penggantian apa namanya uang tiket kita begitu. Nah, itu terkait dengan hak. Paling tidak di Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 itu mengatur 8 hak kita. Jadi seperti itu, Mas Hari dan rekan-rekan ya. Oke, iya. Ini sudah mulai panas gitu ya. Oh, tadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih buat Bu Tilau tadi ya. Semoga tadi jawaban dari Pak Sony bisa menjawab itu ya tadi ya tentang supaya nggak ada maksudnya di track yang benar kalau di badan-badan yang tadi Pak Sony sudah sebutkan supaya kita menghindari. Ada lagi Mas Hari itu tadi kan hak secara umum diatur Undang-Undang Nomor 8 tahun 99. Nah, ada lagi terkait juga dengan hak kita sebagai konsumen di lembaga keuangan yang diatur oleh otoritas jasa keuangan ya. Nah sebenarnya hampir sama dengan 8 hak kita tadi itu, cuman dia lebih spesifik terkait dengan ini, terkait dengan layanan di lembaga keuangan ya. Misalnya yang pertama itu hak kita sebagai konsumen untuk mendapat informasi yang sejelas-jelasnya. Nah katakan ini ada layanan, ada yang menawarkan asuransi, begitu ya, asuransi. Kadang-kadang yang diceritakan itu masa depannya seperti apa, tapi tidak, ya toh yang indah-indah, indah-indah saja, begitu. Gak taunya terakhir itu, contohnya kita banyak mendapat masalah kan, ya beberapa, saya tidak perlu menyebut apa namanya, menyebut nama, begitu. Faktanya sampai sekarang ada banyak
nasabah kita yang mendapatkan masalah akhirnya tidak dibayar dan seterusnya ya. Nah itu angin surga di awal tapi ke belakangnya justru menyesatkan ya begitu ya. Itu yang pertama ya, hak mendapatkan informasi sejelasnya, ada transparansi ya. Transparansi baik hak dan kewajiban kita sebagai konsumen ya. Kemudian yang kedua kalau di Otoritas Jasa Keuangan itu hak mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi prinsipnya di sini adalah kita mendapat perlakuan yang adil ya, tanpa diskriminatif ya. Hampir sama atau dengan yang nomor 8 tahun 99 tadi. Kemudian hak untuk mendapatkan layanan yang baik dan handal ya. Itu juga salah satu hak kita yang ditentukan dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian juga hak mendapatkan perlindungan keamanan data. Nah, ini data juga kadang-kadang juga perlu kita lindungi kan begitu toh. Ya, kita tahu banyak kasus ya, dan bahkan sekarang bersiliweran banyak data kita yang beredar di mana-mana. Kita juga nggak tahu ya, entah orang nyadap WhatsApp kita dan lain-lain. Tapi data kita seharusnya terlindungi kalau kita ada di perbankan dan juga di lembaga keuangan begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hak mengajukan aduan bila ada masalah. Ini juga kita punya hak begitu ya. Kalau kita mendapat masalah dan kita mengajukan aduan kita ke lembaga ataupun ke Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, itu kira-kira. Jadi tadi selain Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 juga Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur khusus terkait dengan lain-lain perbankan dan keuangan. Seperti itu kira-kira Mas Ari dan rekan-rekan semuanya. Sudah tahu nih haknya. Iya. Sebelum nanti kita beralih, Pak. Ya, ini ada pertanyaan. Terima kasih, Pak. Buat Bapak Ricardo Michael. Nah, ini saya bacakan ya, Pak ya. Ini tahu ini saya kenal orangnya ini. Wah, ini murid binaannya mungkin, Pak ya. Betul sekali. Saya bacakan, Pak ya. Mohon izin bertanya. Pak, bagaimana peran etika bisnis dalam perlindungan hak-hak konsumen? Terima kasih. Larinya ke etika bisnis ya. Terima kasih Mas Ricardo ya. Larinya ke etika bisnis ya. Kalau kita berbicara masalah etika dalam berbisnis, tentunya ada banyak hal rambu-rambu yang akan kita yang akan kita kerjakan dan akan kita patuhi begitu ya. Tetapi faktanya sekarang ini faktanya ada orang yang berbisnis itu dengan baik dan jujur, tetapi tidak bisa kita tutup mata juga. Ada orang yang berbisnis dengan mata buta, begitu kalap ya. Artinya mereka tidak melihat lagi bahwa yang penting gue untung, lu belakangan, begitu ya. Nah, itu jadi artinya banyak yang mengabaikan aspek-aspek etika dalam berbisnis ya. Banyak, tidak bisa kita pungkiri itu. Dunia itu kan black and white ya, ada hitam, ada sisi putihnya juga begitu. Jadi artinya ya di sini kalau ada yang kok melanggar norma ya etika dalam berbisnis ya, nah kita kan punya hak nih tadi nih, kita punya hak ya. Kalau kita merasa ada salah satu dari 8 hak kita tadi itu yang mungkin tidak terpenuhi, nah kita mari kita tuntut hak kita tadi itu ke lembaga yang betul-betul kredibel dan merupakan lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah yang menjadi rujukan kita untuk menyampaikan komplain atau rasa ketidakpuasan kita tadi ya terkait dengan masalah etika ya atau norma-norma dalam berbisnis yang tidak benar begitu. Itu kira-kira Mas Ricardo ya. Wah, ini saya tahu persis ini. Semoga bisa menjawab itu ya. Kalau Mas Ricardo masih penasaran, ada pertanyaan, monggo silakan. Itu juga bagi rekan-rekan yang lain yang sudah nimbrung, yang ikutan, boleh berpartisipasi, entah boleh komentar atau pengalaman, boleh bertanya, silakan tinggal di kolom komentar gitu ya. Kalau tidak bisa saya jawab ya, kita sharing aja Pak Hari ya. Ya kita sharing aja ya. Saya tidak expert juga kalau bicara masalah hukum ya, begitu ya. Tapi pendukung konsumen lah ya. Baik. Oke. Ya, sambil menunggu pertanyaan belum muncul, nah boleh dilanjutin lagi Pak yang tadi. Tadi kan kita sudah tahu hak-hak kita gitu ya Pak ya. Nah sekarang kewajibannya apa ini Pak?
Oke, ya, ya betul ya, ada kewajiban juga ya. Nah, nggak menuntut hak terus. Tapi kadang-kadang kita Iya. lupa juga bahwa kita punya kewajiban sebenarnya. Nah, itu ya. Makanya tadi kita bisa tertipu oleh angin surga yang dijanjikan, tapi sebenarnya karena apa? Kita pertama ya kewajiban kita membaca petunjuk dan informasi. Ya, coba ya apa namanya? Model perilaku kita sebagai konsumen itu begini ya, pada saat kita mengambil keputusan untuk membeli barang ya. Jadi Yes. pertama itu kita tahu kebutuhan dan keinginan kita dulu ya, need and want kita. Oke. Ya. Setelah Oke. kita tahu need and want kita, kebutuhan dan keinginan kita, baru kemudian kita mencari informasi. Nah, ini dia. Mencari informasi, membaca petunjuk, mencari informasi terkait dengan kebutuhan dan keinginan kita tadi itu. Itu kedua, ya tahap keduanya. Oke. Tahap ketiganya setelah kita mencari informasi, membuat alternatif kan? Membuat alternatif. Alternatif mana yang terbaik di antara informasi yang masuk ke kita tadi itu, ya. Nah, setelah informasi membuat alternatif, lalu kemudian kita melakukan eksekusi pembelian barang ataupun jasa. Dan yang terakhir itu pasti setelah kita membeli barang pasti ada evaluasi pasca pembelian. Ya, saya puas, saya tidak puas dengan barang ini. Saya senang dengan barang ini, saya tidak suka dengan barang ini karena ternyata angin surga. Ya begitu ya. Tapi kan di tahapan yang kedua tadi itu sebenarnya kewajiban kita itu apa? Mencari informasi, membaca petunjuk terkait dengan barang kebutuhan dan apa namanya keinginan kita tadi itu. Ya, nah di situ kewajiban kita membaca petunjuk dan informasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ya beritikat. Mohon maaf Pak, boleh saya potong ini Pak. Ngomong-ngomong soal petunjuk dan informasi gitu ya. Kadang-kadang anggap kata ini kalau kita misalnya mau beli produk asuransi gitu Pak ya. Nah, ini namanya petunjuk dan informasi pasalnya banyak sekali. Nah, kadang-kadang jujur misalnya saya pribadi kalau sebagai konsumen itu, waduh ini kok banyak ya. Istilahnya udah ini paling apa sih ini dilewati gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kita enggan untuk membaca, waduh ini kok banyak, dan mungkin cenderung kata-katanya itu mungkin tidak mudah kita langsung pahami juga gitu Pak. Gak mudeng ya. Gak mudeng ya. Gak mudeng, betul. Betul. Dan ini khas betul Mas Hari, khas betul. Khas mewakili generasi milenial. Oh gitu ya Pak ya. Kalau generasinya Pak Sony mungkin nggak seperti saya Pak ya. Karena kita dulu kan membaca buku ya Mas Ari ya, jadi nggak seperti e-book banyak kan begitu kan, gadget tinggal buka begitu ya. Apalagi kalau reward gitu dibaca selewat aja begitu ya. Iya. Sini setuju ya. Nah itu kesalahan kita ya, kesalahan kita ya Mas Ari seharusnya ya, seharusnya apapun yang disodorkan ke kita harus membaca ya, baik petunjuk. Contohnya begini, barang aja kalau kita beli barang kan ada term and condition begitu ya. Di situ kan kita harus dilihat juga kan, misalnya beli bedak, beli apapun begitu. Jangan-jangan ini banyak merkurinya ya, yang bisa merusak muka begitu. Tapi kita nggak baca di situ ya, nggak tahu ya, atau memang disengaja oleh pengusahanya biar cepat laku begitu ya, cepat putih. Ternyata banyak kan kasus pemutih itu yang kemudian membuat muka orang rusak begitu ya. Nah ini karena kita tidak membaca petunjuk tadi ya, kita tidak banyak mencari informasi ya. Itu kira-kira. Jadi seharusnya yang kita lakukan ya sebagai konsumen yang cerdas, yang bijak begitu, walaupun panjang dan banyak yang harus kita baca, mari kita baca secara perlahan-lahan ya, seperti itu. Iya. Dan kalau saya boleh tanggapi nih Pak ya. Promosi-promosi zaman sekarang kalau saya boleh kasih pendapat itu, yaitu Pak, lebih banyak menonjolkan sesuatu yang menggiurkan dalam tanda kutip. Kalau misalnya ada bintang atau syarat ketentuan berlaku, nah itu kalau bisa sekecil mungkin, atau istilahnya kalau kan kebetulan ini saya kan orang desain ya Pak ya. Iya. Nah, orang desain ini kebanyakan kalau iya, benar. Saya ini menyuarakan dari saya sebagai misalnya desainer gitu Pak ya. Kadang-kadang bintang itu kalau bisa sekecil mungkin, kalau bisa nggak kebaca. Tapi tetap kita harus tampilkan, tetap harus kita cantumkan. Nah, masalahnya kalau kita sebagai konsumen, kalau misalnya di jalan gitu ya Pak, di papan billboard, wah
kelihatannya yang besar doang gitu kan. Kita nggak lihat kalau oh ada syarat-syaratnya untuk bisa mencapai itu gitu. Betul, Nah, betul. ini apakah semacam kecurangan atau gimana, Pak? Jangan lupa Mas Ari dan rekan-rekan, tujuan dari promosi, oke, promosi itu berasal dari promise ya, janji ya. Iya. Promosi itu janji begitu ya. Dan tujuan dari promosi itu ada tiga ya, ada tiga. Pertama, memperkenalkan ya. Ya. Yang kedua, mengingatkan. Yang ketiga, merayu. Hati-hati dengan kata merayu Oh. tadi itu. Jadi ya, kata-kata merayu ini luar biasa. Jadi aktivitas promosi itu memperkenalkan, mengingatkan, merayu itu saja sebenarnya. Nah, Oh. cara merayunya itu kan macam-macam ya, macam-macam agar orang tertarik itu ya. Oh, dengan pakai media apapun, dengan announcernya bagaimanapun, dengan pengkalimatan, dengan suara, dengan gambar yang Iya. bagus ya, sehingga membuat Iya. angin surga tadi itu kadang-kadang kita terlena, lupa ya, lupa ada syarat dan ketentuan berlaku Iya. tadi itu. Ya seperti itu. Berarti Mas Ari pelaku juga yang membuat syarat dan ketentuan Waduh. berlaku kecil tadi ya. Iya. Iya, iya, betul, Iya. Pak. Makanya perlu dihati-hati itu Termasuk ya, Pak pelaku ya, juga dalam ya. tanda kutip. Iya. Boleh dilanjut, Pak. Ya. Tadi kewajiban yang Oke. pertama tadi kan itu ya, membaca Iya. petunjuk dan Jadi informasi. membaca petunjuk dan informasi. Lalu kemudian yang kedua, beritikat baik dalam transaksi pembelian. Itu yang bagi kita ya, kewajiban kita. Jadi artinya ya, kalau kita sebagai konsumen itu jangan hanya kemudian kita seolah kita ini adalah bagian orang yang teraniaya, begitu ya, teraniaya. Tapi Iya. lalu kemudian melebih-lebihkan ya, begitu ya. Seharusnya kita ceritakan apa yang seharusnya terjadi, begitu yang sedang terjadi di kita, ya. Kadang-kadang dilebih-lebihkan begitu. Jadi artinya kita memiliki itikat baik dalam transaksi pembelian, tidak juga membohongi ya, tidak juga menipu ya. Kadang-kadang kita itu seolah orang yang teraniaya, begitu, orang yang dirugikan, Iya. tapi sebenarnya kita enggak begitu ya. Nah, kalau kita tidak di pihak itu oke, tidak masalah. Tapi kalau kita berupaya untuk membalikan fakta ya, ternyata Ya. kita bukan orang yang pihak dirugikan begitu ya. Kita mencari-cari nih ya, Iya. mencari-cari agar kita mendapat keuntungan itu tidak benar ya. Itu kewajiban kita. Ya, kemudian juga yang selanjutnya kewajiban kita membayar sesuai dengan apa yang disepakati ya. Jadi kalau disepakati harganya berapa rupiah begitu ya, bayarlah sesuai itu ya. Jadi tidak kurang dan juga tidak lebih ya. Lalu kemudian yang terakhir itu kewajiban kita adalah mengikuti upaya penyelesaian hukum yang patut ya. Yang patut itu artinya kalau kita misalnya menuntut begitu ya, atau mengadukan terkait dengan layanan atau apapun yang kita gunakan, itu harus penyelesaiannya secara hukum yang patut ya, baik di lembaga yang sudah memang ditunjuk oleh pemerintah untuk terkait dengan masalah sengketa dalam hal konsumen ini. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi paling tidak ya ada 4 ya kewajiban kita sebagai. Jangan lupa yang pertama tadi itu ya, itu yang paling krusial ya. Membaca petunjuk dan informasi itu kadang-kadang yang kita lewat sekali ya, begitu ya. Seolah kita kemudian salah begitu ya. Padahal karena kita tidak membaca petunjuk itu tadi ya, begitu. Lalu kemudian menyalahkan penjual, menyalahkan si produsen ya, tapi kita yang salah sebenarnya, begitu ya. Menyesal kemudian. Nah, itu kira-kira Mas Ari, hak kita itu ada 8 ya, kemudian kewajiban kita itu ada 4 ya, diatur dalam pasalnya 4 dan pasal 5 untuk kewajibannya. Seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi perlu diingat ini ya rekan-rekan semuanya. Jadi kalau membeli, sebelum membeli itu baca dulu gitu ya. Ingat iklan zaman dulu ya, Mas Ari ya. Iklan zaman Zaman saya SD dulu ya, tahun 70-an ya. Teliti sebelum membeli. Wah, itu ada tag betul ya. Oh, iya, iya, teliti iya, sebelum iya, membeli. Pak. Oke. Oke. Ya. Ya, bagi rekan-rekan semua yang sudah bergabung di sini, boleh ini kasih pertanyaan, ajukan pertanyaan, atau mau cerita tentang pengalaman, kita sharing, berbagi, monggo kami persilakan untuk tinggalkan di kolom komen gitu ya. Oke. Nah, itu tadi ya Pak ya. Iya, dan akhir-akhir ini Pak, kalau boleh tolong tanya ini ya Pak ya.
Kan ini yang masalah yang lagi-lagi hangat ini kan kalau saya baca, saya coba saya ikuti dari berita gitu ya Pak ya. Nah, Hmm. banyak-banyak sekali penipuan Pak ya. Penipuan itu dalam Ah, tanda oke, kutip iya betul. mungkin saya nggak nyebutkan nama produk. Misalnya kita sebut ada salah satu produk investasi gitu ya Pak ya. Ya Iya. dalam Hmm. tanda kutip ujung-ujungnya investasi bodong gitu ya. Hmm. Atau istilahnya konsumen yang banyak yang dirugikan. Nah, itu sendiri bagaimana Pak? Misalnya Iya. kita yang istilahnya kita yang konsumen sudah terjun ini nih, sudah terjun gabung, terus Iya. ternyata memang bodong atau dalam tanda kutip nggak Hmm. terdaftar di OJK itu ya Pak ya. Kalau misalnya kita Nah, berbicara tentang keuangan itu tadi gitu. iya, iya. Nah, begini, Nah, rekan-rekan dan Mas Hari ya. Ah, itu tadi angin surga juga ya. Kadang-kadang kita lupa ya. Lupa itu karena kita ini sebenarnya menginginkan capital gain atau pengembalian atas uang yang kita tanamkan dengan cepat begitu ya. Padahal di ya, teorinya, di teori apapun di keuangan itu ya, pertama ya, semakin tinggi risikonya juga ya mm-mm. semakin tinggi juga kan pendapatannya kan seperti itu ya, risiko yang Ya, high high risk dan high return begitu ya. high Nah, return betul. ya, nah banyak yang kita membuat seperti itu ya, resikonya tinggi, memang pengembalian juga tinggi. Tapi jangan lupa ya, lihat dulu tawaran itu apakah tawaran itu legal atau tidak legal. Mm-mm. Nah, contohnya sekarang ini kan banyak tawaran-tawaran investasi yang Mm-mm. menggiurkan dengan pengembalian, tingkat pengembalian yang sangat tinggi begitu. Tapi Mm-mm. faktanya ya, pertama, kedua itu tinggi, tapi kemudian ketiga, keempat dan seterusnya tinggal melongo saja begitu ya. Nggak ada yang dikembalikan ke Mm-mm. kita begitu. Iya, Akhirnya iya, iya. sekarang banyak ribuan ya. Nah, ini data ya rekan-rekan Mm-mm. semuanya Mas Hari Boleh, ya. boleh. Boleh, Pak. Jumlah pengaduan yang sorry sampai batuk-batuk saya karena Waduh, keasikan ini ya. semangat Nah, ini ya. Iya, saya Pak. coba, Boleh, Pak. iya. Ini saya ambil data dari BPKN ya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional ya. Untuk tahun 2021 itu, Mas Hari, ada Mhm. 10 sektor ya, 10 sektor. Jumlah Iya. pengaduan yang paling tinggi itu e-commerce ya, 239 Iya. pengaduan ini seluruh Indonesia ya. Yang diproses itu hanya Mhm. 236 ya. Yang close, yang artinya sudah selesai itu cuma 3. Bayangkan, dari Wah. 239 yang diproses 236, yang close-nya cuma 3. Jadi e-commerce itu paling tinggi. Ya, jadi kalau kita Mhm. belanja di Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Ah, ya ah, Salora, itu disitulah kira-kira ya yang paling banyak ah. ya. Yang kedua Mhm. itu jasa keuangan. Nah, ini kalau jasa keuangan berarti ya perbankan, Nah, ya, asuransi dan iya. lain-lain ya. Ada Mhm. 171 pengaduan, ya. Yang diproses itu 161, yang close cuma 10. Bayangkan, Wah. ya. Dari 171 tadi itu ya, berarti Mhm. 161 yang belum apa namanya, Selesaikan, Pak ya. terlayani dengan diselesaikan dengan baik Heeh, begitu. Yang heeh. ketiga perumahan ya, perumahan. Nah, perumahan itu Ah, ya ada 23. Kemudian jasa telekomunikasi. Nah, ini juga di era benar. pandemi ini kan telekomunikasi Mhm. paling Iya. banyak digunakan ya begitu. Tapi tidak sebanyak e-commerce, jasa keuangan maupun perumahan, hanya 8 begitu ya. Ya. Kemudian jasa transportasi 2 ya. Nah, jasa transportasi ini kalau tidak salah itu jasa penerbangan ya. Jasa Mhm. penerbangan pada saat pandemi ya, karena banyak kemudian orang yang sudah beli tiket begitu ya. Kemudian Mhm. karena tidak ada penerbangan itu jadi masalah begitu ya. Kemudian yang keenam barang elektronik ya. Kemudian kendaraan bermotor. Itu jumlah pengaduan yang nomor 6 ya. Yang nomor 7 itu Mhm. listrik dan gas rumah tangga. Yang nomor 8 itu Wah. obat makanan, itu ada 2. Kemudian yang nomor 9 itu layanan kesehatan, dan ke-10 Mhm. lain-lain ya. Jadi total jumlah pengaduan itu 479 ya. Khusus di Jawa Wah. Timur ya, di Jawa Timur itu e-commerce ya, itu paling Iya. tinggi. Itu ada di Grab Wah. ya, ada di Batik Air ya, ada Wah, di iya, iya. buku Mardigu dan seterusnya ya. Kemudian ada jasa keuangan, ini Jawa Timur loh ya. Ada Iya, iya. Jiwasraya, ada BNI, ada Shopee Pay Later ya, ini terkait dengan Mhm. e-wallets ya. E-wallets itu Iya, juga iya, terkait iya. itu ya. Ada perumahan ya, ada kemudian jasa telekomunikasi ya. Jadi di Jawa Timur juga lumayan ya e-commerce-nya. Jadi memang kalau Mhm. kita lihat tren 2021 itu yang paling banyak pengaduannya di Jawa Timur dan di Mhm. Indonesia itu adalah Mhm. e-commerce
ya. Seperti itu kira-kira Mas Hari ya. Nah, contohnya kalau Oke. e-commerce itu misalnya Grab ya, lalu kemudian Hmm. uh, Grab itu ngantar barang, barang itu tidak sampai ya. Hmm. Itu mendapat komplain begitu ya. Hmm. Kemudian kalau di Batik Air itu pembatalan tiket ya tanpa konfirmasi Hmm. dari konsumen. Itu juga problem ya. Lalu kemudian, nah ini Iya, kalau iya, ngomong iya. asuransi itu ada asuransi Jiwasraya yang sekarang ini jadi bermasalah kan, Iya. seperti itu Hmm. ya. Hmm. Nah itu kira-kira ya Iya, terkait iya, dengan iya, iya. problem-problem yang pengaduan yang ada di BPKN. Ini datanya saya ambil dari BPKN. Kebetulan saya dapat data itu begitu. Ini seperti itu Oke. Mas Ari. Siap-siap. Berarti memang kecenderungan kita kecenderungan pola konsumen ini semakin lama semakin ini ya Pak ya, memang lebih banyak ke e-commerce-nya gitu ya Pak ya, kalau dilihat Betul, data gitu betul ya. ya. Iya, Apalagi mungkin didorong dengan adanya pandemi ini, semakin orang mau nggak mau beralih ke situ ya Pak ya. Kan kita betul, harus betul. kita Ya, harus kalau menjaga kita jarak dan lain sebagainya. kalau kita lihat dari apa statement dari Bank Indonesia, memang peningkatan e-commerce itu di tahun melebihi dari ekspektasi dari perkiraan dari ini Bank Indonesia ya. Jadi sekitar 64% ya. Mereka memperkirakan sekitar 42% ya pada tahun 2021. Ternyata itu 64% ya peningkatan transaksi di e-commerce. Jadi luar biasa ya. Ya ini karena dampak pandemi ini sebenarnya seperti itu. Ya. Ya, 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 bisa-bisa dipahami sih. Saya pribadi Mhm. pun juga gitu ya Pak ya. Kalau dulu saya memang orang yang konvensional, sekarang malah lebih mengalihkan lebih praktis lah istilahnya ya Pak ya. Betul, betul, betul sekali ya, Iya, betul iya, iya, sekali. iya, iya, iya. Wah, itu harus berhati-hati ini. Oke, oke, oke Pak. Oke. Nah, ini kalau ngomong-ngomong tadi sudah banyak apa ya contoh-contoh kasus gitu ya Pak ya. Nah, Mhm. kalau misalnya itu Pak, kembali lagi Pak, misalnya kita sudah itu tadi apa, terjebak lah, istilahnya kita sudah jadi Mhm. korban. Nah, kita kan Ya, mengadu. Nah, mhm. kira-kira itu nanti hasilnya seperti apa Pak? Kan mungkin harapan kita sebagai konsumen kalau bisa ya ada kompensasi lah. Misalnya kita Betul, ya. terjerembab. Nah, tapi masalahnya kan kita misalnya investasi ke suatu perusahaan yang memang nggak terdaftar. Nah, nanti ujung-ujungnya Mhm. seperti apa? Apakah termasuk di dalam hal yang tidak terselesaikan itu, Pak? Atau gimana, Iya. Pak? Nah, ini bisa kasih gambar ke kita. Baik, ya. Jadi selama apa namanya, selama kita apa namanya, kita melakukan pengaduan ke lembaga-lembaga yang resmi, ya, Mm-mm, mm-mm. artinya lembaga yang resmi dan kemudian juga orang yang sengketa dengan kita itu juga lembaga yang resmi, ya, Oh, pasti akan ada ha-ha. penyelesaian akhir ya. Tapi Oh, gitu ya, problemnya Pak. kemudian bagi lembaga-lembaga yang tidak resmi ini kadang-kadang question Nah, mark iya. ya, question mark ya. Ha-ha. Makanya kan perlu tadi saya katakan kita melaporkan kemana tadi ya. Iya, Kadang-kadang iya. OJK pun bagi misalnya OJK untuk yang lembaga-lembaga investasi bodong ya yang tidak Mm-mm, terdaftar mm-mm. di apa namanya di OJK begitu itu juga Mm-mm. kesulitan mereka. Salah satu langkahnya lapor Oh, ke polisian begitu ya. Jadi bukan ke OJK lagi karena mereka tidak punya akses ya, tidak punya kewenangan ke sana begitu. oh, Nah, iya, itu iya, yang iya, iya. disarankan ya kalau kalau diskusi kita dengan orang-orang BPKN kalau untuk Mm-mm, hal-hal mm-mm. yang sifatnya di luar lembaga resmi yang punya yang Mm-mm, mm-mm. terdaftar, terregistrasi begitu ya kita langsung ke lembaga-lembaga penegakan hukum misalnya ke kepolisian ataupun Kepolisian. pengadilan ya. Jadi Oh, begitu. iya, iya. Seperti itu. Oh ya, jangan lupa ya Mas Hari dan rekan-rekan ya di Mm-mm. BPKN ya Badan Perlindungan Konsumen itu juga ada sebenarnya ada panduan atau pedoman ya. Jadi Nah, kita iya, bisa iya, iya, iya. kita browsing ke BPKN ada pedoman atau panduan pada saat kita ingin melakukan transaksi. Nah, paling tidak itu ada 8 pedoman ya. 8 pedoman yang Oh, sudah ready pada saat ini ya. Apa saja pedoman itu? Misalnya ada pedoman konsumen jasa untuk layanan kredit berkendaraan bermotor ya. Jadi bagaimana ya. pedoman itu agar kita tidak apa nama yang saya katakan tadi membaca dan cari informasi ya Iya. itu ya. Iya, Yang iya. kedua ya ada pedoman konsumen jasa layanan KPR dan apartemen. Nah, apartemen juga sekarang banyak penipuan kan? Ya, banyak Betul. penipuan begitu ya. Lalu kemudian ada pedoman konsumen asuransi perjalanan ya. Ada pedoman konsumen jasa pengiriman makan dan catering. Nah, catering juga diatur nih Wah. ya. Wah, Nah, itu iya, ya. iya.
ada pedoman konsumen pembatalan pesta pernikahan. Wah, rupanya banyak Wah, banyak pernikahan yang dibatalkan gara-gara pandemi ya, gitu ya. iya Sehingga iya muncul bisa jadi. pedoman ini, begitu ya. Lalu kemudian ada pedoman keanggotaan pusat kebugaran ya. Ada Mm-mm. pedoman konsumen peningkatan harga produk ya. Lalu kemudian ada pedoman konsumen pembatalan travel dan event begitu. Jadi paling tidak ada Mm. 8 pedoman itu ya. Nah, Mm-mm. jadi kalau mendengar cerita mereka, mereka akan banyak membuat pedoman sehingga tujuannya ini adalah bagaimana mengedukasi kita sebagai konsumen agar tidak Mm. tadi tertipu tadi ya. Seperti Iya itu iya kira-kira iya. Mas Hari ya. Ya ya ya. Jadi jangan lupa ya rekan-rekan ya tadi ya di B- BPKN ya Pak ya. Di BPKN ya. situs BPKN itu. Klik aja bpkn.go.id. Jadi sana kita banyak bisa Nah, lihat ya gitu. Seperti itu. ya, setidaknya bisa mengedukasi kita dan kita ya harapannya menghindarkan ya itu tadi yang miss-miss itu Pak ya. Supaya kita nggak Iya, jadi korban ah, lah istilahnya. betul Oke, betul oke sekali ya. Pak. Iya Pak, gak terasa ini Pak hampir 1 jam ini kita berbincang-bincang. Ternyata seru juga ini. Ini tadi saya Nah, sempat was-was ini Pak. Jujur saja, ah, hari hak konsumen seperti apa? Oh, ternyata kita mulai belajar, kita dapat, oh, seperti ini. Toh. Makanya kenapa kok ada hari khusus hak konsumen sedunia. Iya Pak, kalau boleh disimpulkan ini Pak. Nah, disimpulkan di akhir ini apa ini mm, Pak? oke Perbincangan ya. kita. Paling tidak saya bisa menyarankan 3 hal ya. Yang pertama Boleh. itu bagi konsumen ya, bagi konsumen, bagi kita sebagai konsumen begitu ya. Nanti untuk Mas Hmm. Hari sebagai pelaku pelaku usaha ya, yang membuat desain tadi ya. Oh gitu. Wah, terdakwa saya Pak. Yang pertama konsumen ya, kita ya, agar berhati-hati dalam bertransaksi dan mencari tahu informasi yang lebih detail ya. Hmm. Terkait dengan apa? Barang ataupun jasa yang akan dibeli oleh konsumen, serta mencari informasi tambahan. Jangan lupa tadi proses pengambilan keputusan tadi ya. Mencari Hmm. informasi itu penting, ya begitu ya. Iya. Itu yang bagi kita sebagai konsumen ya. Nah, Oke. tentunya kita berharap tidak mendapatkan kecelakaan. Ya kecelakaan itu artinya Iya. ya tadi itu ya dalam bertransaksi Hmm. itu. Nah, kalau kita mendapatkan kecelakaan seperti tadi, mari kemudian salurkan keluhan Hmm. keluhan atau komplain kita tadi itu tuh kepada lembaga yang betul-betul kredibel ya. Iya. Ada silakan banyak ya, ada Deperindak ya, kemudian ada BPKN, ada YLKI sampai dengan Iya. kepolisian, ada OJK ya, ada Hmm. kepolisian bahkan di pengadilan. Ya begitu ya. Lalu kemudian yang kedua ya. Nah, ini dia bagi para pelaku usaha ya. Karena kan mengatur 3 hal nih tadi kan ya. Iya. Betul. Para pelaku usaha menyediakan informasi yang akurat, jelas ya. Dalam iklan itu kalau perlu ya memberikan apa namanya informasi yang jelas ya. Lalu kemudian kalau Hmm. ada masalah berikan kompensasi ganti rugi kepada konsumen yang sesuai ya. Hmm. Dikarenakan karena kesalahan kita sebagai pebisnis atau pelaku pelaku usaha ya. Usaha. Artinya kita memiliki itikat baik ya dan Hmm. tanggung jawab sebagai pelaku pelaku usaha. Karena ingat ya, konsumen itu adalah raja sebenarnya ya. Konsumen itu raja. Sekali mereka kecewa, mereka akan beralih ke tetangga tetangga sebelah ya, begitu ya. Jadi semakin kita memperhatikan mereka, semakin kita peduli dengan mereka, kita akan tetap diingat mereka ya. Kemudian Hmm. bagi pemerintah tentunya yang saya simpulkan di sini bagi pemerintah ya jadilah sebagai regulator ya yang memberi saluran informasi terkini ya terkait dengan misalnya ketersediaan barang dan jasa. Contohnya sekarang ini ya Nah, ibu-ibu rumah tangga minyak, ramai dengan minyak iya goreng Pak ya. ya. Nah, seperti Betul. itu Nah, ya. iya Terkadang iya kita iya iya. tidak diberi informasi yang jelas kenapa sih ya, Iya kenapa sih iya. kelangkaan minyak tanah ini, minyak goreng ini ya, bukan minyak tanah ya, Iya. Iya seperti iya itu minyak ya. goreng. Jadi Hmm. menyediakan saluran informasi itu ya, seperti itu ya. Itu kira-kira sehari yang bisa saya simpulkan Oke. ya. Khususnya karena kita konsumen tadi, maka membaca dan membaca pahami dulu begitu ya. Iya, teliti sebelum membeli itu ya Pak ya. Teliti sebelum pembeli. Pahami ada 8 hak kita dan 4 kewajiban kita ya. Iya. Itu. Oke, oke. Mudah-mudahan rekan-rekan yang ada di sini ini mungkin sudah mencakup semuanya, Pak. Ada dari pihak konsumen, ada pelaku usaha gitu ya. Yang mungkin mungkin Iya, sekarang belum belum bergabung nanti mungkin beberapa hari mungkin dilihat lah. Ya. Oh, ini toh ya. Mungkin petua-petua iya. dari Pak Sony mungkin pasti berguna, Pak.
Oke, oke. Kalau gitu kita akan tutup malam kesaksian perbincangan kita pada malam hari ini. Boleh minta tolong Pak Sony tutup dalam doa, Pak? Boleh, boleh ya. Mari kita berdoa sama-sama ya. Yuk, mari. Iya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur jikalau pada saat ini kami diberi kesehatan, kami dimampukan, dan bahkan saat ini kami mampu untuk sharing ya terkait dengan beberapa hal dalam kehidupan hari kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak di surga. Kami berharap sharing yang dilakukan pada malam ini dapat bermanfaat bagi kehidupan bersosial kami di masyarakat. Biarlah ini dapat menjadi pemahaman pedoman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk waktunya Bapak di surga. Terima kasih untuk rekan-rekan yang telah mendengarkan. Terima kasih juga untuk Mas Ari yang telah memandu acara ini. Biarlah ini dapat bermanfaat bagi kamu semua. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk Terima doanya. kasih Terima kasih semua. buat waktu dan kesempatannya Pak ya. Sampai Sama-sama. ketemu Terima kasih. di Mudah-mudahan lain bermanfaat ya. waktu. Pasti Yap, Pak, pasti yap, bermanfaat. Terima yap. kasih buat semuanya Pak ya. Salam buat Terima kasih keluarga. untuk semuanya ya. Terima Mas kasih Ricardo, terima rekan-rekan. kasih pertanyaannya Bu. Ya, terima Iya, kasih. oke. Sampai ketemu minggu depan di malam kesaksian yang tentu dengan tema-tema yang menarik lainnya. Terima kasih, saya pamit. Pak Sony juga pamit. Terima kasih Ya. semuanya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Terima kasih.